ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, sudah siap belajar? Ya, kali ini kalian akan melakukan pembelajaran tematik masih di tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6 ya. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya anak-anak, ini adalah cover buku tema 9, Kayanya Negeriku. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis pada kegiatan manusia. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku pelaksanaan hak dan kewajiban. Lalu yang ketiga, siswa dapat menunjukkan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir, siswa mampu menunjukkan flora dan fauna yang berasal dari negara lain. Anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 5 dan 6. Ya anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 5. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Lagu ini adalah menggambarkan antara keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, ini anak-anak, ya kita baca anak-anak ya. Beni begitu kagum akan semangat para petani, ya. Sebab negara kita di Indonesia ini banyak juga orang yang bermata pencarian sebagai petani anak-anak ya. Mereka bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, dataran tinggi, ataupun dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, mereka kebanyakan bukan sebagai petani anak-anak, karena mereka tinggal dekat pantai, maka kebanyakan dari mereka menjadi nelayan. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Dalam hal ini mereka mencari ikan di laut. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh anak-anak ya, masyarakat di daerah pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian ataupun perkebunan. Sebaliknya, masyarakat daerah pesisir pantai sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan atau mencari ikan di laut anak-anak ya. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung kepada sumber daya alamnya. Nah, anak-anak lihat ini. Ini ada beberapa orang nelayan. Ya, nelayan yang sedang mencari atau menangkap ikan di laut. Ya. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi, letak tempat tinggalnya,
merupakan karakteristik antar ruang. Ya, jadi anak-anak yang tadi selalu Bapak jelaskan, jika masyarakat di daerah pantai, maka mereka kebanyakan sebagai nelayan. Maaf, mereka yang di daerah pantai biasa berprofesi sebagai nelayan, ada juga yang sebagai petani kelapa, ada juga sebagai penjaga pantai. Ya, itu anak-anak secara atau kebanyakan. Nah, ini anak-anak, ini ada gambar pantai. Lihat anak-anak, ada gambar kelapa, pohon kelapa, dan ada juga gambar perahu. Ya, Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang, Pulau Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah nelayan. Ada juga yang membuka penginapan, pertokoan, ataupun komplek-komplek seperti toko-toko ya anak-anak. Ada juga yang menjadi jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam yang menjadi usaha ekonomi baru di masyarakat pesisir pantai. Lalu ada masyarakat di daerah laut. Ya, potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Mereka bisa memanfaatkan hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Semuanya yang berasal dari laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Ya, kita bisa menyelam, menyaksikan keindahan laut. Tapi tidak semua laut anak-anak ya. Hanya laut yang airnya terlihat bersih. Ya, dan terumbu karangnya masih bagus. Seperti yang terdapat di Raja Ampat di Papua dan Bunaken, Sulawesi Utara. Pemandangan bawah lautnya sungguh indah dan bisa dinikmati. Lalu masyarakat daerah sungai. Ya, sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting bagi sebagian orang. Ya, namun bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan, sumber pertanian. Ya, sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Jadi anak-anak jualannya itu di atas kapal. Ya, pembelinya juga dari atas kapal. Ya, pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata bagi masyarakat sekitar ataupun dari pulau lainnya. Lalu yang keempat, masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter anak-anak di atas permukaan air laut. Ya, 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Ada juga yang sebagai lahan pertanian. Ada juga yang menjadi tempat wisata anak-anak. Ya, karena dataran tinggi ini memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Di sana juga banyak objek wisatanya anak-anak ya. Siapa sudah pernah ke sana? Ya, kita lanjut ya. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara
0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Ada juga perkebunan anak-anak ya. Tetapi tidak terlalu banyak, yang paling banyak pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Banyak pabrik-pabrik di dataran rendah anak-anak ya. Banyak juga pertokoan ataupun kantor-kantor. Itulah masyarakat dataran rendah ya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran 5. Disiapkan anak-anak alat tulisnya, pensil atau pulpen, serta bukunya. Ada pertanyaan yang pertama, apakah kegiatan ekonomi atau pekerjaan masyarakat yang berada di daerah pantai? Lalu yang kedua, di sungai apakah yang menjadikan sungai sebagai pasar terapung? Nama sungainya apa, anak-anak? Dan daerah mana? Ya. Lalu yang ketiga, suatu dataran dikatakan dataran tinggi jika ketinggiannya lebih dari titik-titik meter dari permukaan air laut. Berapa meter anak-anak tadi telah dijelaskan ya. Lalu yang keempat, masyarakat dataran rendah memanfaatkan lahannya untuk apa? Kebanyakan anak-anak silakan sebutkan apa saja yang mereka manfaatkan lahannya. Lalu yang terakhir, tuliskan 3 kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Kalian lihat, bapak, ibu, atau tetangga, apa saja pekerjaannya ya. Nanti kalian tulis 3 pekerjaan. Anak-anak evaluasi pembelajaran 5 yang harus kalian catat ya, dan kalian jawab ya, agar kalian pandai. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6, masih di tema 9, kekayaan sumber energi di Indonesia. Jika hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan, dan juga dengan lingkungan yang dijaga, kita akan terhindar dari bencana alam, anak-anak ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita. Kalian pernah tahu lagu Manuk Dadali? Ya, lagu tersebut juga menggambarkan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Ya, burung Garuda terinspirasi dari burung elang, anak-anak ya. Kalian tahu burung elang? Ya, burung yang gagah perkasa ya. Nah, kita baca ya, konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini burung elang itu nyaris punah. Apa punah, anak-anak? Ya, punah itu hampir tidak ada atau musnah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah populasi itu perkembangbiakan, anak-anak ya. Burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat tinggalnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Yang tadinya hutan lalu dibuat ladang atau perkebunan, anak-anak, sehingga burung elang ini pergi jauh ya, karena tidak ada tempat untuk dia hidup atau tinggal. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan.
Ya, burung elang ini diburu, ditembak, ya, lalu diperjualbelikan anak-anak untuk koleksi pribadi, ya, koleksi pribadi yang dipelihara di rumah orang. Oleh karena itu, negara kita berupaya melakukan pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandan burung, misalnya Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung, Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Ternyata berbeda Nana ya, berbeda teknologinya. Nah, anak-anak, kamu tadi telah membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Kalian menemukan kata-kata yang sukar atau sulit tidak? Ya, ini di sini ada contoh kata sukar, misalkan konservasi, yang artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara mengawetkan atau dengan cara melestarikan. Nah, ini konservasi. Nanti di evaluasi pembelajaran anak-anak, kalian cari lagi kata-kata sulitnya ya, dari bacaan atau teks di atas. Kalian cari kata-kata sulit yang lainnya. Ya, seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Ya, telah kita bersama, anak-anak, Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlahnya maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan, anak-anak. Flora itu tumbuh-tumbuhan, ya. Sedangkan fauna berarti hewan-hewan, ya. Jadi flora dan fauna adalah tumbuhan dan hewan. Bangsa Indonesia memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Adapun flora dan fauna tersebut yang menjadi simbol nasional bangsa Indonesia adalah seperti komodo, ya. Dari faunanya, dari hewannya komodo, burung cendrawasih, burung elang Jawa. Lalu dari floranya, tumbuhannya, ada bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Lanjut anak-anak ya. Nah, di sini ada gambar bunga cempaka ya. Ayah Beni memperhatikan dan mendengarkan ketika ada anak-anak sedang bernyanyi. Ayah, wah, anak ayah pandai menyanyi, suaranya merdu. Lalu Beni, ayah, Beni jadi malu. Kenapa malu? Sebenarnya Beni tidak mengetahui arti lagu itu, ayah. Oh, Beni ini sedang bernyanyi lagu Bunga Jumpa, anak-anak ya, yang berasal dari Aceh. Oh, kamu ingin mengetahui artinya? Iya dong. Baik, kata ayah. Ayah akan beritahu arti lagu Bunga Jumpa. Bunga Jumpa berarti bunga cempaka yang terkenal di Aceh, yang indah sekali. Putih kuning bercampur merah, mekar sekuntum indah rupawan. Dalam sinar bulan angin ayunan. Gugur bersusun yang sudah layu. Harum baunya kalau dicium, alangkah harum si bunga cempaka. Oh, ternyata kata Beni, bunga cempaka itu maksudnya bunga cempaka. Kata ayah, iya betul. Bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Ya, kata Beni, wah, selama ini Beni hanya mengetahui bunga mawar dan bunga melati saja yang harumnya.
Nah, ternyata Beni sekarang baru mengetahui selain bunga mawar dan bunga melati, ternyata ada bunga cempaka yang juga tak kalah harum baunya. Ayah, bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka, dan keharumannya bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi, kata Beni. Wah, hebat ya. Ya, itulah manusia, Ben. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografisnya tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memiliki bunga tertentu sebagai simbol negara? Nah, di negara-negara lain tuh punya simbol-simbol sendiri, anak-anak. Ternyata Beni belum mengetahuinya. Lalu bagaimana dengan memilihnya? Ya, berdasarkan kondisi geografis, kata ayah, setiap negara ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh di negara tersebut, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itu dipilih bunga menjadi ciri khas negara tersebut. Oh, begitu ya, kata Beni. Lalu ayahnya menjawab, itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan keadaan alam di lingkungannya. Jadi anak-anak, setiap daerah itu mempunyai keunikan bunga yang berbeda-beda tergantung iklim dan geografisnya. Nah, ini ada beberapa contoh bunga anak-anak yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Di Indonesia tumbuh bunga melati. Ini ada gambarnya, anak-anak, nih warna hijau ya. Bunganya, daunnya hijau, bunganya putih. Ya, Indonesia sangat banyak sekali bunga melati. Lalu di negara Jepang ada bunga nasional yang bernama bunga sakura. Ya, bunga sakura ini gambarnya, anak-anak. Lalu di negara Belanda ada bunga nasional yaitu tulip. Bunganya tulip, ini gambarnya, anak-anak ya. Gambarnya hampir mirip-mirip seperti mawar ya, tapi ini adalah bunga tulip. Itulah beberapa bunga yang berasal dari beberapa negara. Nah, anak-anak, konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Apakah kewajiban manusia terhadap hutan? Ya, di sini diberikan satu contoh, reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul, atau lebih singkatnya penanaman hutan kembali. Lalu apakah kewajiban manusia yang lain terhadap hutannya? Ya, nanti kita diskusikan ya. Lalu kewajiban manusia terhadap sungai. Ya, apa anak-anak? Di sini diantaranya tidak membuang sampah ke sungai. Lalu nanti yang lainnya akan kita diskusikan pada saat pertemuan tatap muka ya. Lalu kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah atau terancam habis atau musnah. Tidak melakukan perburuan atau tidak ditembak, tidak dicari. Ya, itu salah satunya. Lalu kewajiban manusia terhadap pohon atau tumbuhan, yaitu menanam pohon di sekitar pekarangan rumah. Adakah pohon di sekitar pekarangan rumahmu, di halaman rumahmu? Ya, pasti ada ya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran 6. Soal yang pertama adalah tuliskan 3 kata sukar pada bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Kalian tulis 3 kata sukarnya. Tadi pada bacaan tadi hanya tertulis 1, konservasi. Nah, kalian tulis 3 kata sukar lainnya ya. Lalu yang kedua,
apakah yang dimaksud dengan flora dan fauna? Apakah artinya flora? Apa artinya fauna? Lalu yang ketiga, tuliskan 3 bunga yang harum baunya dan indah bunganya jika dipandang, anak-anak ya. Yang berasal dari negara kita juga banyak ya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Lalu yang keempat, tuliskan 2 bunga yang berasal dari negara lain selain negara Indonesia, anak-anak ya. 2 bunga, lalu asalnya dari negara mana? Lalu yang kelima, apakah kewajiban manusia terhadap pohon atau tumbuhan? Nah, itu anak-anak evaluasi pembelajaran 6 ya. Kalian harus menjawabnya ya sebagai pembelajaran kalian selama di rumah atau pembelajaran daring. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan di sekolah. Ya, itulah anak-anak pembelajaran 5 dan 6 pada kali ini telah selesai. Mari kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.